Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kibledek Kantil. Gimana kabarnya Sobat Bledek? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Pokoknya harus tetap semangat. Jangan sampai kalian putus asa. Karena semua persoalan di dalam kehidupan kita ini itu ada jalan keluarnya. Kalau kalian mencari jalan keluar, pasti kalian mendapatkan jalan keluarnya. Kalau kalian berdiam diri tidak mau mencari, ya kalian masih melihatnya jalan buntu. Oke, kali ini Kibledek mau membahas masih tentang wuku. Masih kelanjutan dari yang kemarin. Sekarang yang wuku nomor 8 yang mau Kibledek bahas, yaitu wuku Warigagung. Cuman sebelum masuk ke pembahasan, seperti biasa, yang belum subscribe ya subscribe, terus loncengnya dibunyikan, di like, di komen, di share ke teman-teman kalian, ya teman-teman kalian tahu tentang channel Kibledek Kantil. Oke, kita masuk ke pembahasan. Tapi sedikit sebelumnya mau membahas apa itu weton, apa itu wuku ya, biar yang baru melihat di video ini bisa tidak salah paham lah. Weton itu adalah perhitungan dari hari nasional dan hari pasaran. Semacam kalau minggu itu hari nasionalnya, hari pasarannya legi, jadi wetonnya minggu legi, itu weton. Kalau wuku itu ada hitung-hitungannya dari tanggal, bulan, dan tahun. Jadi tidak cuman semacam weton. Jadi weton itu masuk di dalam wuku, tapi wuku belum masuk di dalam weton. Semacam kalau dia lahirnya di hari Minggu pagi, kalau mau mencari wuku, cari wuku dihitung juga tanggalnya, bulannya, tahunnya. Jadi nama weton itu ada 35 nama. Nah, wuku ada 30 wuku. Satu wuku antara ke wuku lainnya itu rotasinya 7 hari. Jadi weton yang 35 itu dibagi 7. Jadi hasilnya ada 5 ya, maksudnya 5 rotasi. Kalau dibagi ke yang wuku 30 jadinya 6. Jadi minggu legi itu ada 6 wuku. Minggu legi itu ada di 6 wuku. Jadi mungkin sama-sama lahir di minggu legi, yang minggu legi, tapi kalau bulan, tahun, tanggalnya berbeda, wukunya juga berbeda. Jadi wuku itu lebih agak mendetail ya. Ini sama-sama ada di primbon. Wuku juga bisa mencari kecocokan tentang keris apa bagi pemegangnya. Jadi wuku Warigagung itu cocoknya dengan keris apa, itu sebenarnya bisa dicari. Oke, kita langsung aja masuk ke pembahasan intinya, yaitu wuku Warigagung. Wuku Warigagung itu rotasinya tadi 7 hari, dari hari Minggu legi sampai dengan Sabtu Pahing. Jadi semua wuku dimulainya dari hari Minggu terus diakhiri dengan hari Sabtu. Untuk Warigagung itu dari Minggu legi sampai Sabtu Pahing. Perwatakan dari wuku Warigagung itu adalah ketuk lindu. Ketuk lindu itu memiliki makna atau artian, yaitu dia wataknya dia pandai berhemat. Orang yang wukunya Warigagung itu pandai berhemat dalam hal keuangan. Dia juga orangnya masuk ke sedikit serakah. Mungkin ini serakahnya bukan serakah bagaimana, cuman kalau tercatat di weton ilmu titenan para leluhur
termasuk serakah. Terus dia orangnya banyak bicara, orangnya pandai berbicara, makanya dia banyak berbicara. Dia cocok sebagai penceramah atau cocok sebagai motivator dan sebagainya. Untuk kebahagiaannya ada di hari tua, itu dari perwatakan Wari Gagung. Kalau di wuku itu ada lambang-lambang atau perlambang. Untuk wuku Wari Gagung itu perlambang pohonnya adalah pohon cemara. Pohon cemara itu adalah dia orangnya ramah dan lembut. Dalam memerintah dia orangnya lembut, tidak kasar ya. Jadi kan ada orang yang kalau memerintah anak buahnya itu kasar. Kalau dia tipikal orang yang memerintah anak buahnya lembut, jadi tidak dengan kekerasan atau kasar. Untuk burungnya, burung dari Wari Gagung adalah burung betet. Burung betet itu memiliki makna yang memiliki kemauan yang kuat. Jadi ini dia memiliki kemauan kuat dalam artian kalau dia menginginkan sesuatu, bagaimana caranya dia akan dapatkan. Jadi ya cenderungnya kayak tadi yang sama perwatakan atas dan tadi yang awal, dia agak serakah karena kalau dia ingin bagaimana caranya dia dapatkan, itu akhirnya kadang orang melihat dia sebagai suatu keserakahan. Tapi sebetulnya juga tidak, tergantung mau dilihat dari sisi mana, sisi yang negatif atau sisi positif. Dia memiliki kemauan yang kuat dan tidak mudah menyerah. Terus bisa diartikan juga untuk burung betet ini adalah dia pandai mencari nafkah. Jadi untuk masalah mencari nafkah dia sangat pandai ya. Dia dalam artian dia udah pandai mencari nafkah, terus dia punya keinginan kuat. Ini kadang bisa menjadi semua apa yang dia kerjakan dapat. Jadi kalau berpikiran negatif, mungkin semua dikerjakan dia, makanya ada orang lain nggak kebagian gitu, makanya dikiranya serakah. Bisa jadi begitu. Tinggal bagaimana sisi positif atau negatif kita memandangnya. Terus untuk gedungnya itu ada dua, di muka dan di belakang. Perlambang gedung ada dua di muka dan di belakang, itu orangnya pelin-pelan atau labil, pendiriannya tidak kuat. Jadi dia gak mudah dipengaruhi ya. Jadi pendiriannya gak begitu kuat, jadi pelin-pelan lah, labil bisa juga. Pokoknya pendiriannya gak kuat. Untuk panji-panjinya itu ada di belakang. Arti dari panji-panji di belakang itu memiliki makna kebahagiaannya ada di hari akhir, hari tuanya. Jadi tadi sinkron sama yang perwatakan, yang kebahagiaannya nanti di hari tua. Jadi kesimpulan dari wuku Wari Gagung ini, dia adalah pekerja keras yang dia pintar dalam mencari celah. Kalau dia seorang pedagang, dia pintar dalam mencari celah bisnis yang baik mana. Dia memiliki keinginan yang kuat dan berusaha agar selalu mencapai keinginannya itu. Dia juga hemat. Jadi nanti di hari tuanya dia akan bahagia, dalam artian dia bisa menikmati hasil jerih payahnya dia di hari tua nanti. Hanya saja kelemahannya dia adalah dia pelin-pelan atau labil. Kelemahan labil ini kadang bisa dimanfaatkan oleh orang lain untuk mempengaruhi dia ke arah yang negatif. Jadi ini kekurangan dari wuku Wari Gagung adalah dia labil orang. Ya begitu, mungkin untuk introspeksi diri ya. Jadi gini, kalau wuku weton, kadang wetonnya berbicara baik,
bukunya bicara baik, itu positif dan positif, makanya bisa memang benar-benar bagus. Tapi ada yang positif terus di bukunya berbicaranya karakter wataknya agak negatif, itu nanti dikesimpulan bisa di pluskan bagaimana nanti ketemunya prosentasenya berapa, itu bisa juga diambil kesimpulannya dari situ. Ada pula yang di wetonnya wataknya banyak negatifnya tapi di bukunya dia jatuh pada yang banyak positifnya, sama, nanti diperhitungkan bagaimana prosentasenya itu. Ini adalah hasil pengamatan dari para leluhur kita selama berabad-abad, bahkan mungkin ribuan tahun ya. Jadi itu diamati alam semesta ini beserta isinya, termasuk ini yang diamati adalah manusianya dari kelahiran. Ini adalah faktor langit. Jadi nanti ada faktor bumi dan faktor manusianya. Jadi ini bukan ramalan, ini hanya untuk introspeksi diri kalian agar kalian bisa menjadi versi yang terbaik. Nanti ya, faktor buminya bagaimana? Faktor bumi itu lingkungan kalian, pendidikan kalian, itu nanti mempengaruhi faktor manusianya. Faktor manusianya nanti karakternya bagaimana, muncul karakter yang negatif dari faktor langitnya atau muncul negatif dari faktor muncul faktor positifnya dari faktor langit. Jadi faktor bumi itu mempengaruhi manusia itu jadinya bagaimana, faktornya yang positif atau negatif yang lebih kuat. Ya ada beberapa faktor. Kalau di sini kurang lebih 3 faktor: faktor langit, faktor bumi, faktor manusia. Jadi ini untuk introspeksi diri ya. Semoga kalian juga bisa menjadi versi manusia yang terbaik. Jika ada sisi negatif, ya diperbaiki. Bagaimana agar tidak muncul. Kalau ada sisi positifnya, bagaimana bisa maksimal. Oke. Semoga kalian selalu sehat walafiat dan tetap semangat. Oh ya, di sini kalian mau percaya mau enggak itu terserah kalian. Yang penting di sini kita bisa ambil pelajaran atau untuk introspeksi diri kita ya. Mengingatkan saja. Oke, salam. Keberdekaan dia.